Semangat pagi, jumpa lagi dalam channel saya Roy Fernando Nawaban, yaitu channel pembelajaran kimia. Pada edisi kali ini saya mencoba membawakan materi konfigurasi elektron. Jadi ikuti terus channel ini. Untuk struktur atom ini berkelanjutan. Jadi ini adalah materi lanjutan dari yang sebelumnya bilangan kuantum. Hingga nantinya akhirnya bilangan kuantum itu kita hubungkan dengan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu nanti kita pelajari ada 4 sub pokok materi. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Ini yang akan kita kaji tuntas pada edisi kali ini, yaitu mengenai susunan elektron yang ada pada kulit dan subkulit. Sedangkan yang kedua ada kaidah Hahn, yaitu mengkaji pengisian elektron di dalam orbital. Yang berikut nantinya ada larangan Pauli. Ini tentang larangan tentang nilai bilangan kuantum suatu elektron dalam atom. Dan yang terakhir adalah aturan tambahan. Di aturan tambahan ini yang dikaji adalah bagaimana cara menyingkat konfigurasi, bagaimana membuat konfigurasi ion, dan bagaimana kestabilan khusus di subkulit D. Jadi pada edisi kali ini kita hanya fokus di konfigurasi elektron, yaitu prinsip Aufbau. Ya. Oke, kita mulai. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam atom, di mana menurut Bohr di dalam atom ada kulit-kulit atom. Ya, yang pertama konfigurasi adalah konfigurasi kulit. Ini merupakan konfigurasi yang ditemukan oleh model atom Bohr ya. Jadi penyebaran atom dalam kulit atom ini memiliki beberapa aturan. Yang pertama, elektron mengisi kulit atom mengikuti aturan maksimum. Jadi dalam setiap kulit atom itu berisi elektron dengan rumusan 2n pangkat 2, di mana n adalah nomor kulit. Sehingga bisa dibuat dalam tabel. Kalau di kulit pertama yaitu kulit K, jumlah elektron maksimal itu 2. Sebelumnya sebenarnya sudah dibahas ya. Kemudian di kulit L, berarti nomor kulit kedua, berarti jumlah maksimum elektronnya 8 dan seterusnya. Ya. Jadi dari setiap kulit, ingat elektron maksimum itu ini 2, 8, 18, 32, 50. Demikian ya. Kemudian elektron maksimal di kulit terluar itu tidak boleh lewat dari 8. Berarti bisa juga dibilang maksimal 8. Kemudian elektron di kulit terluar disebut juga dengan elektron valensi. Langsung kita masukkan ke dalam contoh. Yang pertama, tuliskan konfigurasi elektron unsur berikut. Kemudian tentukan elektron valensinya. Jadi tentunya kita membuat konfigurasi menurut aturan konfigurasi kulit dulu. Berikut ada 4 atom unsur. Jadi kita coba selesaikan. Yang pertama, kita buat dalam bentuk tabel saja. Jadi kita mulai dari unsur nitrogen dengan nomor atom 5. Sesuai dengan aturan tadi, di kulit K itu maksimal sama dengan 2 kita tulis. Di kulit L maksimal sama dengan 8 karena elektronnya hanya ada 5. Berarti di kulit L hanya ada 3 elektron. Jadi kelima elektron di dalam atom nitrogen itu mengisi kulit K sebanyak 2 dan kulit L sebanyak 3. Karena tadi susunan elektron dalam atom. Ya, penyebaran gitu ya dalam atom, dalam kulit atom. Jadi elektron tersebar dalam kulit atom. Kemudian bagian B-nya
natrium dengan nomor atom 11. Di kulit K-nya itu sama dengan 2. Sisanya ada berapa? 9. Apakah bisa kita tulis di kulit L ini sebanyak 9? Jawabannya tidak. Karena apa? Aturan yang ini tadi. Elektron maksimal di kulit terluar itu sama dengan 8. Jadi tidak boleh 9 ya. Maka kita pecah menjadi 8 dulu. Maka sisanya 1 di kulit M. Bagian C untuk kalsium nomor atom 20. Kita coba dengan cara yang sama. Di K itu hanya bisa 2, di L diisi 8, di M seharusnya kan bisa 18, ya kan? Berarti kalau kita buat sisanya ini seharusnya ada 10 lagi. Nah, tapi di kulit M tidak boleh kita isi 10 karena apa? Karena ini kulit terakhirnya nanti. Jadi di kulit terakhir itu tetap maksimal 8. Jadi kita pecah juga menjadi 8 dan 2. Yang terakhir ada BR35. Di K kita isi 2, di L hanya bisa menampung 8, di M bisa menampung 18. Sisanya berapa lagi? Berarti ini kita tambahkan 10 ditambah 18 berarti 28. Sisanya ada tuh 7. Maka 7 berada di kulit N. Maka demikian konfigurasinya ya. Konfigurasi masing-masing atom. Untuk pertanyaan tambahannya elektron valensi. Jadi elektron valensi adalah elektron di kulit paling luar. Ini kulit paling luarnya L. Berapa banyak? 3. Maka ini disebut dengan elektron valensi si N. Ini elektron valensi si Na. Ini elektron valensi si Ca. Ini elektron valensi si Br. Demikian ya. Jadi elektron valensi itu adalah elektron berada di kulit paling luar yang diberi garis tebal merah. Ya. Merah. Gampang ya? Nah, kemudian konfigurasi berikutnya itu menggunakan prinsip Aufbau. Ini adalah konfigurasi menurut teori atom modern atau mekanika kuantum. Jadi penyempurnaan dari model atom Bohr. Dengan aturan, pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh, dilanjutkan ke orbital tingkat energi satu tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai semua elektron menempati orbital. Jadi boleh dibuat mengikuti aturan berikut. Jadi prinsip Aufbau sering juga disebut dengan prinsip hujan elektron. Jadi arahnya miring ya. Ikuti arahnya, berarti awalnya adalah 1S. Nah, nanti ini, jadi panah yang ada di ujung kiri ini selalu nanti nyambung ke pangkal panah yang ada di kanannya. Gini ya. Ini seterusnya berarti ini belok, lanjut, belok. Nah, sekian. Atau untuk keterangannya ini boleh kita buat di mana angka-angka yang ada pada gambar ini itu menyatakan apa? Itu menyatakan kulit. Nah, sesuai dengan atom Bohr ada kulit ya. Sedangkan yang ada S, P, D, dan F ini adalah subkulit. Gitu ya. Karena apa? Di dalam kulit masih ada subkulit. Nah, untuk mempermudah penulisan konfigurasi elektron, saya coba buatnya dalam bentuk datar gitu ya. Demikian. Jadi awalnya adalah 1S2. Nah, kemudian dilanjutkan dengan 2S2, ikuti aturannya ya, aturan panahnya itu. Setelah 2S2 masuk ke 2P6. Kemudian setelah 2P6 ikuti panahnya ini tadi. Ini 2P6 baru masuk ke 3S2. Nah, setelah ini baru mundur sini ya. Baru masuk ke 3P6, baru masuk ke 4S2. Habis 4S2 ini baru panahnya ini mundur ke pangkal panah di belakang. Baru masuk ke 3D10. Dan seterusnya 4P6, 5S2, 4D10, dan seterusnya. Berarti nanti kalau dilanjutkan konfigurasinya, ini belok nanti terus sampai nanti ini berakhir di 7P. Ini ya. Yang ini dari mana? 2, 2, 6, 2 pangkatnya itu dari mana? Ini sudah kita bahas di edisi sebelumnya, yaitu tentang bilangan kuantum. Jadi maksimal elektron yang mengisi pada masing-masing kulit
itu ada ketentuan, di mana di S maksimalnya 2, di P maksimalnya 6, di D itu maksimalnya 10, sedangkan nantinya kalau ada konfigurasi sampai F, ini maksimalnya sama dengan 14 ya. 14, demikian seterusnya. Jadi pangkat-pangkatnya ini adalah jumlah elektron yang berada dalam suatu atom. Ya. Oke, kita masukkan langsung ke contoh. Coba perhatikan. Untuk F9. Nah, kalau kita buat konfigurasi subkulitnya, berarti ada 9 elektron yang menempati subkulit pada atom. Jadi subkulit pertama tadi adalah 1s2, kita isi 1s2, berarti udah 2 elektron. Kemudian kita lanjut ke 2s2. Lanjut 2s2, lanjut ke 2p5. Kenapa 2p5? Kenapa nggak langsung 2p6? Kenapa? Karena elektronnya jumlahnya 9. Jadi kita hanya mengisi 9 elektron pada masing-masing subkulit. Berarti 2 di 1s, 2 di 2s, kemudian ada 5 di 2p. Maka kita jumlahkan jadi 9. Jadi ini adalah jumlah elektron yang terdapat dalam atom F. Demikian ya. Yang berikut misalnya adalah P, fosfor dengan nomor atom 15. Berarti kita mengisi 15 elektron ke dalam sub-sub kulit dalam suatu atom. Isi berarti ada sebanyak 15. Tetap diawali dari 1s2. Karena selalu dimulai dari tingkat energi paling rendah. Jadi ini paling rendah sampai seterusnya nanti paling tinggi adalah 7p6. Lanjut ke 2s2, berikutnya ke 2p6, masih 10 ya. Tambah lagi ke 3s2 hingga nanti terakhir di 3p3. Kemudian ya, kalau kita jumlahkan sudah pas sama dengan 15. Ini semuanya jumlahnya 15. Jadi jumlah pangkatnya ini bergantung pada jumlah elektron yang berada pada suatu atom. Demikian ya. Kemudian ada mangan. Nah, kita mulai nomornya semakin besar. Mangan itu nomor atom 25. Berarti kita mulai tetap dari 1s2. Lanjut ke 2s2 sampai habis elektron yang 25. Terus 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Coba kita hitung udah berapa elektron yang digunakan. Ini kita hitung berarti 2, 2, 10, 2, 20 ya. Berarti masih ada kurang 5. Habis 4s2. Coba habis 4s2 siapa? 3 di 10. Berarti di D bisa sampai 10. Sisa elektronnya berapa lagi? Karena sudah digunakan 20, berarti sisa elektronnya adalah 5. Berarti 3 di 5. Demikian mudah ya. Jadi pada pertemuan kali ini hanya pada pengisian elektron pada kulit menurut Bohr dan pada subkulit menurut Aufbau. Demikian. Jadi boleh coba nanti hanya khusus penulisan konfigurasi elektron. Jadi ini nanti tuliskan konfigurasi elektron seperti contoh yang pertama. Inilah konfigurasi menurut kulit atau menurut Bohr. Kemudian yang kedua, konfigurasi elektron menurut subkulit. Loh, nomornya kok nggak ada? Jadi berikut saya coba tambahkan nomor atom pada sistem periodik berikut. Jadi nomor atomnya boleh dilihat ya. Jadi coba dikerjakan latihannya untuk melatih-latih. Supaya nantinya ketika kita menghubungkan konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum, maka semakin mudah di dalam memahaminya. Demikian untuk edisi kali ini. Jadi tidak banyak, tetapi semoga memberi banyak manfaat. Semoga semuanya yang menyaksikan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan bersukacita. Semangat pagi untuk kita semua.